sontak saja mengulik teka-teki tentang Reza Artamevia. Dari mana sumber kekayaan Reza hingga mampu memiliki investasi berlian yang bernilai hingga 150 miliar rupiah? Mengejutkan, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja penyanyi senior Reza Artamevia mendadak tersandung kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Ya, karena selama 30 tahun lebih menjalani karirnya sebagai penyanyi, baru kali ini Reza tersandung kasus dugaan penipuan hingga dilaporkan oleh seorang pengusaha berinisial IM ke Polda Metro Jaya. Yang ironisnya dengan nilai kerugian yang tak main-main fantastis. Dituding telah memberikan berlian sintetik alias berlian palsu, Reza Artamevia pun dituding telah membuat rugi pelapor dengan inisial IM senilai 18,5 miliar rupiah. Tak terima merugi hingga 18 miliar rupiah lebih, IM pun serius menggandeng pengacara dan berusaha menyeret Reza ke jalur hukum. Terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah. Diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar. Setelah jaminan 9 buah berlian ini diterima oleh korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Membeli secara bertahap. Pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan menjadi 2M. Jadi 18,5M itu adalah terkait dengan transaksi batu dengan membeli kembali dan akan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah dari awal memang dari pihak korban tidak melakukan pemeriksaan di laboratorium, betul ya? Sebelumnya sudah dicek tapi hanya di store. Dan store itu store memang jual diamond gitu loh. Di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu. Fake certificate. Palsu. Fake certificate. Uniknya, bak alur cerita film yang penuh plot twist dan kejutan sebelum diperkarakan oleh pengusaha IM, Reza sudah terlebih dahulu melaporkan IM ke markas Bareskrim Polri. Sebuah tingkat yang lebih serius dengan versi cerita yang lebih mengejutkan pula. Pasalnya, Reza mengaku menderita kerugian yang lebih fantastis. Jika IM mengaku merugi hingga 18,5 miliar rupiah akibat berlian sintetis yang diberikan oleh Reza, maka Reza justru mengaku bahwa berliannya bernilai 150 miliar rupiah masih tertahan ada di pihak IM. Yang sontak saja menjulangkan teka-teki, saling mengklaim merugi dengan nilai miliaran rupiah yang fantastis. Siapakah di antara Reza Artamevia dan IM yang telah berbohong atau justru berdiri di atas kebenaran? Saya punya berlian senilai 150 miliar. Sudah 150 miliar ya. Itu ada di pihak mereka. 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5
M ya, setengah miliar. Baru menyerahkan pada kita. Bukan yang ini, perjanjian jual belinya di notaris, dan ini semua adalah seperti asli ya. Karena kan kita udah serahkan semuanya ke Barreskrim ya. Mengaku alami kerugian uang 150 miliar rupiah bukanlah jumlah yang sedikit, melainkan fantastis, yang sontak saja mengulik teka-teki tentang Reza Artamevia. Dari mana sumber kekayaan Reza hingga mampu memiliki investasi berlian yang bernilai hingga 150 miliar rupiah? Entahlah, yang pasti gara-gara tersandung kasus dugaan penipuan dan pencucian uang akibat berlian miliknya yang diduga sintetis, Ibunda Alia Mas Said, istri Thorik Halilintar ini pun mengaku nama baiknya terguncang. Berbanding terbalik dengan pihak IM yang bersikukuh bahwa berlian yang diperdagangkan oleh Reza adalah berlian sintetis. Lantas, benarkah banyak beredar berlian sintetis atau berlian palsu? Apa perbedaannya? Saya pribadi nggak mau rame, kepengen menemukan titik terang yang baik. Tetapi karena saya mereka menyampaikan berita seperti itu kepada saya, tentunya saya merasa lebih baik ya udah kita serahkan saja ke pihak yang berwenang. Pengaduan ini semenjak tanggal 6 November. Diminta keterangan sebagai korban. Ya, sebagai korban. Ya. Saya diminta keterangan sebagai korban. Itu tanggal 19 harusnya Selasa, tetapi karena beliau pengacara saya tuh nggak bisa keluar kota, jadi akhirnya dipercepat. Kita minta keadilan, minta uangnya saja dikembalikan. Sepertinya dari pihak RA menginginkan hanya uangnya dipenuhi gitu. Jadi tidak ada dan tetap kayaknya bersikukuh bahwa ini batunya real gitu ya. Jadi biasanya synthetic diamond itu adalah cubic zirconia atau misalkan Swarovski ataupun moissanite. Jadi memang terbagi dua kategori nih. Ada yang namanya lab grown diamond, itu tetap masuk dalam kategori diamond, dan juga ada yang namanya synthetic diamond. Itu berbeda dengan diamond, jadi dia biasanya terbuat dari kristal gitu, plastik gitu. Jadi di sini saya ada beberapa sampel. Ini cubic zirconia kebetulan, yaitu synthetic diamond, dan di sini juga ada natural diamond. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini bisa terlihat biasanya tuh untuk yang cubic zirconia ini dia warnanya lebih kebiruan. Putihnya itu dia agak biru. Sedangkan kalau untuk natural diamond dia agak sedikit bisa dibilang mengarah ke kuningan sedikit. Biasanya sih yang tahap yang paling awal yang bisa dilakukan adalah menggunakan diamond tester. Lalu kedua juga bisa dilihat dari lasernya. Bisa juga dikirim ke laboratorium apakah memang berlian ini adalah berlian yang sama di dalam sertifikat tersebut. Ini bisnis sampingan aja semenjak beberapa tahun belakangan ini. Ya, Reza nyatanya sudah 2 kali terlibat penyalahgunaan narkoba hingga harus mendekam penjara 2 kali di tahun 2016 dan tahun 2020 silam. Dan jika menilik kehidupan Reza Artamevia memang sempat mengalami jatuh yang serius. Dan kini, atas laporan IM, ia pun kembali terancam masuk bui. Dan tadi malam, Reza pun masih sempat manggung di sebuah acara, dan sebelumnya pun ia terlihat turut hadir di pesta ulang tahun besannya, yakni Ibu Gen Halilintar. Benarkah Reza tak terlalu memikirkan kasus pelaporan ini? Senang banget diundang karena memang kangen, walaupun jauh tapi selalu ada di hati, selalu ada dalam doa. Ibri, Besan, menantu dan anak. 3, 2, 1. Nama baik yang pasti ya. Ini nama baik gitu, nama baik gitu aja. Yang jadi jelas saya
ingin meluruskan dengan sejelas-jelasnya. Ini kan saya sudah serahkan ke Barreskrim Mabes Polri, ya sudah dilakukan penyidikan juga. Tapi yang pasti kita tidak mau ini berkembang ke arah yang tidak kita inginkan.